Oke. Untuk persiapan alat dan bahan ini besok dicek ya kelengkapannya. Untuk pemeriksaan kulit, loop itu menjadi wajib ya kalau di kulit, baik pemeriksaan apapun. Kemudian objek glass, cover glass ini untuk pewarnaan dengan menggunakan mikroskop sederhana ya, alat ukur, senter ini kalau penerangan kurang. Kemudian ada kapas, skalpel ini standar ya untuk pewarnaan atau pemeriksaan dan pengambilan sampel lab sederhana. Untuk yang pertama ini mengenai pulasan Zell-Nielsen, sorry, ini kita lakukan pada pasien-pasien yang kita DD atau kita curigai morbus Hansen ya. Nah, di sini lokasi yang paling sering kita kerjakan ada cuping telinga kanan dan kiri ya. Bagian cuping berarti daun telinga yang bawah, terutama kalau pasien-pasien yang udah ada infiltratnya itu jelas sekali. Kemudian pada dua lesi ujung dorsum digiti, ya lateral proksimal jari. Kemudian lesi aktif yang ada di anggota tubuh yang lain, bisa di badan, di ekstremitas atau area-area tubuh yang lain ya. Nah, pulasan Zell-Nielsen pewarnaannya ini yang harus kita siapkan. Em, Zat-zat warna apa saja, kemudian alat standar itu mikroskop, handscoon, scalpel, objek glass, pipet tetes ya. Ini standar laboratorium ya, semua sama aja. Nah, ini yang penting, bagaimana cara mengambil spesimen dengan pulasan Zell-Nielsen. Ini nama pengambilan sampelnya slit skin smear. Ya, jadi contoh yang paling awal ini kita lakukan desinfeksi dulu ya, semua tindakan yang invasif, terutama di sini akan ada perlukaan ya. Desinfeksi kulit dengan alkohol, kemudian kita tekan cuping telinga sampai pucat. Kalau di jari ataupun bagian tubuh yang lain juga kita tekan. Tujuannya apa? Supaya nanti sampel yang kita ambil tuh nggak ada darahnya, karena itu akan menghalangi pemeriksaan kita pada saat pewarnaan ya. Kemudian baru kita ambil sayatan menggunakan skalpel nomor 15 ya. Ini sorry, fotonya tuh skalpel nomor 11 ya, tapi kita pakai skalpel nomor 15 yang agak lengkung. Kenapa? Karena kita mau ambil tuh bubur jaringan. Kalau pakai yang 11 ini takutnya terlalu runcing, nanti terlalu dalam, tapi sayatannya kecil. Jadi kita pakai yang 15 dengan cara kita tusukkan. Ya, besok kita praktekkan, kita tusukkan, kemudian kita putar blade-nya 90 derajat. Jadi kayak ditusuk dan diputar. Tujuannya kita untuk mengambil bubur jaringan, bukan ngambil kerokan kulit, bukan ngambil serum, bukan ngambil darah ya. Kemudian kita kumpulkan dan kita taruh di atas objek gelas untuk kemudian dilakukan pewarnaan. Nah, ini pewarnaannya kalian bisa baca sendiri urutannya apa saja, tujuannya untuk menyerap warna, kemudian ada pembilasan dan yang lainnya dibaca sendiri aja ya. Jadi bahan-bahan dan reagen apa saja yang harus dia siapkan sudah harus kita lihat lebih dahulu. Ya, kemudian pembilasan sampai terakhir spesimen sampel sudah siap untuk dibaca. Nah, pemeriksaannya di bawah mikroskop. Apa yang mau kita cari di sini adalah gambaran bakteri tahan asam, ya gambaran BTA. Kalau kita lihat nanti ada yang namanya bacterial index, ada yang namanya morfologi index ya di kuliah MH udah diterangkan tujuannya apa, follow up-nya bagaimana nanti yang Recording in kita progress. lihat dari pewarnaan ini. Jadi bukan cuma oh BTA positif ya. Jadi kita harus lihat per lapangan pandang, per berapa lapangan pandang jumlahnya harus kita hitung dan kita lihat jenisnya dia fragmented atau bukan. Ini untuk kasus yang kita curigai MH atau kita DD dengan MH. Nah, yang kedua pewarnaan gram. Di sini kita bertujuan untuk mengidentifikasi adanya bakteri gram positif dan negatif. Sorry. Untuk gram positif biasanya disebabkan oleh Staphylococcus ataupun Streptococcus. Kalau gram negatif itu ada gonorrhea, Haemophilus ducreyi, sel-sel PMN, Klusel, kemudian Campylora banyak ya. Jadi walaupun sebenarnya kita tidak bisa langsung menegakkan bahwa kalau gram positif pasti Staphylococcus, Streptococcus, walaupun ada gambaran yang khas ya, susunan atau konfigurasinya. Untuk mendiagnosis pasti spesiesnya apa, kita harus lakukan pemeriksaan biakan. Nah, ini untuk alat dan bahan kurang lebih sama ya. Kalau untuk alat-alatnya, standar tadi, kaca objek dan lain-lainnya harus disiapkan. Nah, reagennya sedikit berbeda.
ya ada gantian violet dan yang lainnya ini kita harus siapkan dulu. Jadi nanti kalau kalian di skill lab sebelum melakukan pemeriksaan apapun ke pasien pun nanti misalnya di lapangan siapkan dulu ada alat dan bahan. Jangan pasiennya yang udah siap duluan, udah di steril terus tiba-tiba oh reagennya kurang. Kaca objeknya nggak ada, ini nggak ada, itu nggak ada. Jadi semua harus kita siapkan dulu alat dan bahannya lengkap, baru kita kerjakan atau siapkan pasiennya. Nah, cara pengambilan sampel ini macam-macam. Nanti di kulit kan ada yang lesi krusta, ada yang lesi ulkus, ada lesi yang masih utuh, misalnya vesikel, bulah, pustul, ya. Itu akan berbeda cara pengambilan sampelnya. Untuk lesi-lesi yang sudah terbuka atau terkontaminasi seperti krusta atau ulkus, yang kita ambil adalah dasarnya ya. Jadi kalau misalnya dia ada kropeng atau krusta tebal, jangan krustanya yang dikerok. Ya, kita mau ambil yang di dasar krustanya. Jadi krustanya kita angkat dengan cara apa? Kita kompres dulu sampai dia lunak, baru kita angkat. Kemudian dasar eh, krusta tadi, misalnya ulkus atau erosi, ekskoriasi itu yang kita swab dengan swab steril. Ya, kemudian kita pulas di atas objek gelas. Kalau kita mau langsung melakukan pewarnaan. Kalau misalnya kita mau kirim sampel, berarti swab tadi kita masukkan ke media transport atau ke eh, wadah yang steril untuk kemudian kita kirim ke lab. Nah, nanti itu ada jarak dan waktu masing-masing sampel atau spesimen akan berbeda. Nah, untuk lesi bula atau pustul, itu yang masih kita anggap utuh di dalamnya. Nah, luarnya kita desinfektan dulu, kemudian bisa kita aspirasi dengan jarum. Ya, kalau misalnya dia besar, kita sedot dengan jarum. Kemudian dari ujung spet atau jarumnya tadi kita teteskan atau kita ulas di atas objek gelas untuk dilakukan pewarnaan. Ya. Nah, kalau misalnya kecil sekali, kadang-kadang pakai jarum nggak bisa ya. Kalau atau memang terlalu besar, bisa kita buka dulu, baru kita ambil isinya. Tapi takutnya itu nanti ada kontaminasi dengan area kulit sekitar. Jadi desinfektan ini perlu ya dilakukan. Nah, pewarnaan gram, tadi alat dan bahannya apa aja, mulai dari pertama kristal violet, kemudian dibilas, kemudian step selanjutnya ini bisa kalian baca sendiri, step by stepnya, alat dan bahannya, urutan-urutannya, waktu, kapan kita mau diamkan sampai dia menyerap zat warna, kapan kita bilas, kapan kita lakukan dekolorisasi dengan alkohol, dan yang lainnya sampai si sampel itu siap dilihat di mikroskop untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, ini mau kita cari apa tadi di pulasan gram ini? Kita mau menentukan apakah ini bakteri gram positif ataukah gram negatif ya. Walaupun kita tidak bisa nanti menentukan secara pasti, tapi baru praduga misalnya kayak gram negatif gonore dia ada berdempetan atau berupa diplococcus gitu. Kalau yang lainnya gambarannya seperti apa? Kemudian pada streptococcus dan staphylococcus mana yang berbentuk rantai, mana yang berbentuk anggur. Tapi itu baru berdasarkan konfigurasinya saja, tapi kita tidak bisa menegakkan pastinya memang ini Streptococcus, memang ini pasti Staphylococcus kalau kita belum melakukan biakan, ya. Jadi interpretasinya hanya sampai sini bahwa ini gram positif, gram negatif, dugaan spesiesnya apa. Ya ini tadi ya, jadi tidak bisa menentukan spesiesnya, kita harus menentukan identifikasi dengan pemeriksaan biakan dan kalau perlu, kalau kasus-kasus yang sudah sulit dan komplikasi kita lakukan sekaligus uji resistensi obat. Nah ini pulasan Giemsa. Biasanya kita lakukan untuk mengidentifikasi morfologi bakteri dan virus. Sedikit berbeda pewarnaannya ya, menggunakan reagennya metilen blue dan aqueous. Alat dan bahan bahan lainnya kurang lebih sama ya. Nah, ini biasanya kita lakukan, ini kita biasa lakukan pada lesi-lesi yang kita curigai tadi misalnya herpes ya. Kita bersihkan, kemudian kita ambil dasar vesikel atau atapnya. Kenapa yang kita ambil ini bukan cairannya. Jadi beda kalau tadi gram bisa kita sedot saja. Kalau ini kita harus buka, kita harus kerok bagian dasar dari vesikel itu. Ya, kebayang kalau kayak cacar air ya. Nah, kita kerok dari dasar vesikel atau kubah dari atapnya. Jadi bukan cuma ngambil cairannya aja, kalau cairannya kalian nggak akan dapat apa-apa nanti ya. Kemudian setelah kita lakukan kerokan atau swab tadi, kemudian letakkan pada objek gelas dan selanjutnya tahap pewarnaan sama seperti yang lain ya dengan reagennya yang sudah disiapkan. Nah ini caranya mulai dari persiapan
objek las sampai pewarnaan siap untuk dilakukan pemeriksaan di bawah mikroskop. Tadi pewarnaan gram semua menggunakan minyak imersi ya kalau untuk pembesaran 1000 ya, untuk 1000 kali karena objek 10 kali objek di 100 kali okularnya 10. Nah ini step by stepnya. Sorry. Bisa kalian lihat sendiri ya kalau untuk urutan pewarnaan, prosedur sampai apa yang mau kita lihat ya. Tadi interpretasinya kurang lebih sama. Kalau pada Giemsa, bakteri berwarna biru bentuknya akan terlihat jelas. Ini gambaran Staphylococcus ya. Kemudian ini gambaran multinucleated giant cell ya, di mana kita mau cari atau kita DD pada pasien-pasien dengan herpes zoster, herpes simplex, dan varicella. Jadi kalau pasiennya kita DD dengan 3 penyakit tadi tidak tersingkir, oh ketemu multinucleated giant cell antara herpes zoster, varicella, herpes simplex itu belum tersingkir, tapi akan tersingkir dari DD yang lain, misalnya impetigo bullosa atau penyakit-penyakit risiko bulos yang lain. Lanjut ke pemeriksaan KOH. Ini pemeriksaan menggunakan reagen atau cairan KOH. Biasanya ini untuk jamur ya. Ini kita lakukan langsung. Jadi kerokan kulit, kuku ataupun rambut yang diletakkan pada objek gas kemudian kita tetes dengan KOH. Tujuannya dia untuk melarutkan keratin-keratin kulitnya. Oke. Nah, caranya kalau kulit kita bisa langsung kerok ya menggunakan scalpel, atau kalau skuamanya sangat halus boleh menggunakan selotip. Ya, jadi langsung skuamanya lempel di selotipnya, kemudian selotipnya kita rekatkan di atas objek las. Nah, kalau kuku biasanya kita ambil dari daerah batas dasar kuku dan kuku bagian dalam, atau kadang pada kasus tertentu kukunya harus kita potong sedikit ya. Kemudian untuk rambut harus dicabut ya, bukan dipotong karena yang mau kita ambil nanti sampai ke bulbusnya, juga kerokan di sekitar kulit kepala atau scalpnya juga harus diambil. Nah, ini yang pertama kita lakukan desinfektan standar, kemudian kalau menggunakan selotip kita langsung tempel pada permukaan kulitnya, kemudian sedikit kita gosok atau usap, baru kita angkat dan langsung ditempel pada objek las. Baru kita tetes KOH dari tepi selotipnya, ya. Nah, ini kalau kita ambil dengan spesimen yang agak tebal, bisa kita kerok dengan scalpel yang tumpul ya, jangan yang tajam, atau kadang dengan objek las juga bisa. Kemudian kita bisa tempelkan langsung objek lasnya di situ, atau kita tampung dulu baru kita pindahkan ke objek las. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Yang penting tujuan kita adalah si sampel ini terkumpul, jangan diterbang kemana-mana juga dengan jumlah yang cukup sehingga kita bisa melihat interpretasi yang cukup. Baru kita tetes dengan KOH dan tutup dengan cover slip. Nah, ini kadang-kadang kita lakukan pemanasan kalau kita punya api Bunsen ya. Jangan terlalu lama, cukup 1 atau 2 kali kita lewatkan, sekali lewat tujuannya untuk mempercepat keratinnya tadi hancur. Tapi jangan didiemin lama. Kenapa? Karena nanti si KOH itu justru akan mengkristal pada proses pemanasan. Dan itu akan menghalangi pandangan kita untuk mencari elemen yang mau kita lihat. Pembesaran cukup dengan 10 dan 40 kali objektif, ya kita udah bisa dapat. Nah, ini yang kita mau lihat pada pemeriksaan KOH. Ini kasus-kasus jamur ya. Ada gambaran pseudohifa pada Candida, kemudian hifa panjang bersekat ini pada Dermatophyta, dan spaghetti and meatball ini pada Pityriasis versicolor biasanya ya, Malassezia. Sorry, ini udah cukup jelas. Nanti kalian hubungkan dengan kuliah IT-nya ya. Jadi penyakit-penyakit apa saja yang kita kerjakan, kita lakukan atau kita DD dengan dermatofita, candida ataupun jamur yang lain, kita lakukan pemeriksaan kerokan kulit dengan pewarnaan KOH. Nah, lanjut ini untuk pengambilan spesimen venerologi. Ini mungkin sedikit di luar di IT ya, mungkin kalau blok yang ini, tapi nanti kalian nggak dapat. Jadi untuk pengambilan spesimen venerologi untuk kasus-kasus IMS ya, terutama ada 2 tentu saja berbeda, laki-laki dan perempuan. Laki-laki
kita menggunakan sengkelit atau swab ya. Jadi yang pertama semua tindakan apapun, apalagi yang invasif, jangan lupa inform consent. Inform consentnya kita jelaskan tujuan pengambilan, kemudian apakah ada rasa nyaman dan tidak nyaman, sakit nggak sakit, kemudian hasil dan interpretasi yang kita harapkan dari pemeriksaan ini apa. Ya, kemudian gunakan standar APD, handscoon dan yang lainnya. Nah, kita masukkan swab ya atau sengkelit ke dalam orificium uretra externa sampai kedalaman 1 atau 2 cm ya, nggak usah sampai dalam banget, bukan pasang kateter ya, cukup 1 sampai 2 cm, kemudian kita putar ya. Kalau sengkelit biasanya sih nggak perlu diputar karena dia ujungnya sudah ada bulatannya ya, jadi cukup sedikit ditekan saja ke arah dinding uretra dan kemudian ditarik keluar secara perlahan-lahan. Nah, nanti dari discharge atau cairan atau tubuh apapun yang kita dapat kita tempelkan ke objek gelas, kemudian kita persiapkan untuk melakukan pewarnaan ya. Nah, bila tidak tampak di tubuh atau discharge ureternya pada laki-laki dapat dilakukan pengurutan atau milking oleh pasiennya. Jadi kadang kan kita pencet sedikit lah gitu diurut supaya eh, cairan atau discharge yang tadi mungkin ngumpul di bagian tengah, pars media atau pars distalnya dari uretra itu bisa terdorong keluar. Jadi kita nggak perlu terlalu dalam ngambil nyolokin sengkelitnya ya. Nah, kalau pada perempuan ini sedikit banyak yang harus dikerjakan. Yang pasti kita harus lakukan inform consent ini pada perempuan yang statusnya sudah menikah ya. Jadi harus hati-hati kita tanyakan benar. Kemudian inform consent sudah dikerjakan, baru kita mulai pemeriksaan. Nah, yang kita siapkan adalah kain kasa yang dibasahi larutan NaCl. Kemudian kita menggunakan spekulum ya. Jadi persiapannya tadi harus ada kasa, NaCl, spekulum steril. Ya, nah ini disesuaikan ukurannya banyak nih. Jadi macam-macam ya, ada nomornya. Kalau bisa punya lengkap itu lebih bagus ya. Kemudian kita lakukan insersi dari spekulumnya nanti besok kita kerjakan langsung ya. Kalau di sini agak sulit menjelasinnya. Kemudian kita masukkan jadi tegak lurus, jadi miring kan posisi spekulum tuh kan kayak cocor bebek kayak gini. Jadi kalau posisi masuknya harus kita miringkan begini. Jadi searah dengan liang atau lubang dari vaginanya ya. Kemudian kita putar sampai posisi horizontal baru kita kunci. Jadi tujuannya untuk membuka vagina ya. Nah, pengambilan sampelnya ada lokasi yang berbeda-beda, ada area serviks, fornix posterior, ada dinding vagina atau uretra ya. Jadi ini nanti akan berbeda kalau misalnya kita mau ngambil sampel kandida, cukup apakah di dinding vagina saja. Kalau misalnya kita mau ngambil sampel pasien dengan GO sampai ke fornix posterior dan yang lainnya. Ya, jadi nanti perlakuannya juga akan berbeda-beda. Jadi satu pengambilan swab biasanya kalau perempuan kita DD-nya kan DD discharge nih. KOH, kemudian untuk pewarnaan gram, dan juga untuk sediaan basah menggunakan NaCl. 3 itu untuk melihat apakah ada jamur, trichomonas, ataupun diplococcus, dan jadi pewarnaannya KOH, NaCl, dan gram ya. Oke. Nah, kemudian setelah selesai semua pengambilan sampel atau kadang udah selesai semua, kita lepas spekulum tadi, kuncinya dilepas dulu, jangan lupa. Kemudian spekulumnya kita tutup kembali, baru kita putar lagi yang posisinya tadi melintang terbuka, kita kuncinya lepas tutup, baru putar lagi dan baru kita tarik keluar secara perlahan. Jadi jangan paksa ya. Jadi posisinya udah bener dulu. Nah, kalau pasien-pasien yang belum nikah, biasanya kita tidak lakukan pemeriksaan dengan spekulum, diambil saja dengan sengkelit atau swab ya dari vagina dan uretra. Nah, pasien yang belum menikah namun sudah aktif berhubungan, ini harus menggunakan inform consent khusus ya. Tetap boleh kita menggunakan spekulum, tapi benar-benar harus ada inform consent yang jelas ya. Bila pasien menolak, ditandatangani. Ya, jadi inform consent ini bisa diterima, bisa juga ditolak. Nah, tadi untuk pengambilan spesimen venerologi perempuan ada 3 ya, ada gram, NaCl, dan KOH. Kalau pada laki-laki biasanya gram aja ya. Trikomonas kadang-kadang sih diperiksa juga. Nah, kalau perempuan ini agak banyak yang diperiksa karena DD-nya juga lebih banyak ya. Nah, pewarnaannya tadi sesuai yang lab sebelumnya ada gram, KOH, dan NaCl. Ini sediaan basah untuk melihat trikomonas yang masih hidup
atau bergerak aktif. Jadi cukup dibasahin dengan NaCl saja. Eh, Tujuannya adalah untuk membuka vagina supaya kita bisa periksa atau ambil sampel sampai ke lapisan fornix posterior. Oke, untuk kasus CMS, tes kulit untuk menguji atau mengetahui adanya alergi atau alergen yang disebabkan terutama pada dermatitis kontak alergi ya. Biasanya ini disebabkan oleh reaksi hipersensitivitas tipe 4. Nah, tes ini dilakukan kalau kondisi kulitnya udah tenang. Jadi kalau misalnya masih inflamasi akut, peradangan atau dermatitisnya masih akut, apalagi cukup luas, jangan dilakukan dulu ya. Dan pasien sudah bebas antihistamin dan kortikosteroid baik oral ataupun topikal. Jadi kita harus inform consent dulu. Jadi nggak semua serta-merta pasien datang pertama kali langsung main tes aja, nanti hasilnya tidak signifikan atau tidak akurat ya. Nah, indikasinya tadi dermatitis kontak alergi untuk membedakan eh, penyebabnya. Kemudian pada kasus-kasus dermatitis atopik, dermatitis tumularis, dermatitis seborrheic, dan dermatitis Sachs. Jadi kalau kita ada DD ke 6 kasus ini kita lakukan patch test salah satu pemeriksaannya. Nah, alat dan bahannya ini cukup banyak ya. Kalau patch test ada chamber. Jadi itu ada berupa patchnya dengan eh, isinya nanti ya ada tutupnya, kemudian ada plester yang hipoalergenik, kata saring, kemudian perlengkapan medis lainnya misalnya tempat tidur, oksigen, kita siapkan juga misalnya untuk anafilaktik dan lainnya, karena tetap kita standar kalau ada kasus emergensi ya. Nah, untuk bahan alergen kontaktannya kita siapkan ada yang standar, ada yang non standar ataupun obat-obat atau cairan yang tersangka ya. Kemudian alkohol dan larutan gentian violet sebagai marker. Nah, ini prosedur pemeriksaannya, kulit kita bersihkan dulu ya. Kemudian dibersihkan dengan kapas alkohol, kemudian biasanya pada area punggung atau interscapula ya. Kita isi alergen pada chambernya tadi ya, nanti besok kita lihat pada chambernya kita isi alergen, kemudian lokasi tadi dijaga agar tidak basah, ya ditutup 48 jam kemudian baru dibuka. Jadi pasiennya ya pulang ya, bukan pasiennya harus dirawat kayak gini 2 hari dirawat untuk ini enggak. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan kita inform konsen pasien untuk kembali lagi 48 jam diberi tanda dengan marker ya. Nah, ini pada hari ketiga atau 72 jam kita lihat lagi dan hari keempat atau 96 jam. Jadi kita lihat ada perhitungan-perhitungannya ya. Nah, pembacaan hasil dan interpretasinya nanti hasil uji tempel dibaca sesuai metode ICDRG, yaitu ada eritem, ada 1, 2, 3, kemudian apakah ada bula atau lepuh, kemudian nanti interpretasinya ada reaksi iritan ataukah tidak dilakukan uji ya. Nah, respon alergi ini biasanya lebih jelas pada pembacaan pertama, kemudian kita konfirmasi kedua dan hari keempat tadi. Reaksi iritan yaitu reaksi decrescendo ya yang tipe ini yang jadi cenderung ada yang menurun, ada yang alergi nanti kita lihat pada kondisi hari kedua, 3, dan 4 tadi. Ya. Nah, ini chambernya jadi ada kayak wadah kecil-kecil itu kita isi tadi zat-zat alergennya, kemudian ditempel kulit dan kita tutup ya. Kita tutup dengan plester yang hipoalergenik. Kenapa hipoalergenik? Takutnya ada kemungkinan juga pasien yang alergi dengan plester. Nah, itu mungkin harus hati-hati ya. Nah, ini kita lihat pada hari ke 1, 2, 48 jam dan hari keempat. Ini kita lihat ada reaksinya yang nomor 1, 2, 3, 4 terlihat perbedaannya ya reaksi yang mana yang positif, mana yang negatif. Oke, nah kemudian tes selanjutnya sama ini untuk kasus alergi menggunakan prick test. Kalau tadi patch artinya ditempel, kalau ini prick test itu metode tusuk merupakan alat diagnosis untuk penyakit alergi yang dimediasi imunoglobulin A atau IgE ya. Kalau tadi reaksi tipe 4, ini reaksi tipe 1. Nah, indikasinya reaksi hipersensitivitas 1, IgE, kemudian sindroma urtikaria,
asma bronkial, dan rinitis alergi. Jadi indikasinya berbeda ya, nggak semua pasien alergi kita patch test, nggak semua pasien alergi kita prick test, jadi lihat kasusnya apa. Untuk alat dan bahan sama kurang lebih set oksigen, kemudian untuk pemeriksaannya sendiri ada alergen yang harus disiapkan. Udah ada standarnya ya alergen ini, jadi bukan kita bikin-bikin sendiri, biasanya udah ada standarnya. Kemudian jarum ya needle ukuran 25 atau 27. Kemudian zat kontrol positifnya itu histamin, kontrol negatifnya NaCl. Kemudian ada adrenalin, epinefrin ini untuk persiapan kalau ada reaksi alergi atau anafilaktik, kortikosteroid, dan perlengkapan darurat medik yang lainnya. Nah, prosedur pemeriksaannya dibersihkan dulu area yang mau kita kerjakan, jaraknya kurang lebih 2 cm, jadi kita agak tandain ya, kita kasih marker, kemudian lakukan pemeriksaan, jadi teteskan alergen pada area yang sudah ditandai ya, jadi kita tandai dulu titik-titiknya, main dulu apa alergennya, kemudian dengan jarum 27 tadi kita lakukan kayak apa namanya cungkit ya, dicungkit sedikit dengan sudut 30 sampai 40 derajat. Nah, nanti kalau sekilap langsung kita bisa praktekin ya sudutnya bagaimana, kedalamannya bagaimana, nggak usah tusuk sampai terlalu dalam ya, apalagi kalau sampai masuk ke subkutan. Nah, ini tadi lancet yang dipakai jadi sesuai dengan jumlah alergen yang mau kita periksa. Jadi satu alergen satu lancet kan, karena takutnya ada kontaminasi. Kemudian setelah 15 sampai 20 menit dikeringkan dan diukur diameter urtikanya. Jadi nanti dilihat setelah kita lakukan pemeriksaan tuh 15-20 menit nanti ada urtika. Nah, itu yang kita ukur ya. Eh, menggunakan alat ukur harus minimal 3 mm lebih besar daripada kontrol negatifnya tadi ya. Dan nanti kita lihat. Nah, interpretasinya bisa reaksi yang timbul berupa eritem dan edema. Kontrol positifnya kan urtikaria, kontrol negatif tidak terjadi reaksi. Ya, secara umum dinyatakan positif jika terjadi reaksi minimal tadi. Oke, itu untuk prick test. Ya, nah ini. Jadi kalau tadi patch test obat alergen yang kita masukkan di chamber, kalau ini udah kita tandain dulu ya, ada yang kasih kotak-kotak ini, ada yang cuma kayak tulang ikan di garis-garis bebas, yang penting jangan ketukar penamaan alergennya. Ya, nanti kita lihat diameter yang muncul berapa banyak. Jadi memang harus kita siapkan dulu di pasiennya. Oke, lanjut tadi untuk pemeriksaan-pemeriksaan. Nah, ini biopsi punch. Biopsi punch ini salah satu metode atau cara pengambilan sampel. Jadi biopsi kan pengambilan sampel. Kalau kita biasa menggunakan, kalau di bagian lain mungkin kalau memang besar kita pakai eksisi ya, diambil cukup banyak. Nah, ini dengan punch berarti ada alatnya, namanya alat punch kecil. Tujuannya untuk mengambil sampel atau justru untuk terapi atau tata laksana. Jadi kalau detail-detail kecil, kita nggak capek-capek pakai elips, itu nanti hasilnya sayatannya besar, kita pakai punch aja. Jadi kita bisa angkat semua ya in toto. Komplikasi yang sering terjadi pada punch biopsi ini ya perdarahan, hampir semua luka pasti resiko perdarahan, infeksi, dermatitis kontak, nyeri, hematom, dan nekrotik ya. Nah, alat dan bahannya ini bisa dilihat ada diameter ya, mulai dari diameter yang kecil tuh ada 2 atau 3 mm sampai 1 sih biasanya, 1 atau lebih, macam-macam tergantung yang mau kita pakai berapa ukurannya ya. Jadi ada 2 mm sampai 1 cm lingkarannya ya. Kemudian alat yang lain standar lah ya untuk tindakan handscoon, duk steril, klem, pinset, gunting, dan yang lainnya harus disiapkan. Jahit dan juga disiapkan. Kemudian bahan lainnya yaitu NaCl, desinfektan. Kemudian kalau kita mau biopsi tadi larutan formalinnya ya, kemudian benang dan lainnya kita pakai. Nah, ini teknik tindakan punch biopsi preoperatif, persiapannya inform consent sama semua tindakan apapun, kemudian pemeriksaan dermoskopi, dokumentasi, before tindakan, persiapan alat dan bahan, dan persiapan dokter tadi, cuci tangan, APD, dan yang lainnya. Nah, ini pada saat kita melakukan tindakan, ini sebenarnya sama ya, kita melakukan bedah minor juga yang lain sama seperti ini. Kita lakukan aseptik, antiseptik, kemudian site marking. Sebenarnya site marking ini kalau misalnya pasiennya dirawat inap, sebelumnya kita sudah bisa, tidak harus di
ya, membuat site marking, kemudian pasang duk steril, anestesi, infiltrasi. Jadi biasanya menggunakan lido ataupun campuran lido dan adrenalin, kemudian anestesi sudah bekerja, lalu kita lakukan punch. Ya, jadi cukup simpel. Kalau eksisi kan kita harus lakukan sayatan. Nah, kalau ini cukup kita tegak lurus. Jadi kayak kalau kita bikin kue donat dengan cetakan, ya sama. Kita tegak lurus alatnya di permukaan kulit. Kemudian permukaan kulitnya sedikit kita regang, ya, jangan terlalu kencang. Kenapa jangan terlalu kuat regangnya? Karena nanti kalau terlalu kencang pas kita punch, begitu ditarik itu ternyata sampel yang kita dapat kecil sekali. Jadi lebih kecil dari diameter atau ukuran yang kita mau, ya. Jadi kita regangkan cukup untuk menahan supaya punch itu bisa masuk, ya. Jadi jangan terlalu kencang sekali sampai kedalaman yang diinginkan, ya. Jadi sampai saat dalaman yang mau kita ambil. Nah, kemudian jaringan diambil menggunakan tooth forceps, ya, tanpa merusak jaringan, jadi dijepit. Kemudian kadang kita gunting bawahnya atau kita potong bagian dasarnya, masukkan ke dalam botol formalin untuk dilakukan lanjutan pemeriksaan histopatologi. Nah, kemudian kita bisa, nah ini kan luka yang tersisa tuh bulat, ya, bulat, jadi bisa kita lakukan undermining ataupun nanti insisi sedikit untuk mengurangi resiko terjadi eardog dan yang lainnya. Kita jahit sesuai luas lukanya, ya. Satu atau dua jahitan sih biasanya kalau kita menggunakan punch ini. Kemudian lesi dibersihkan, berikan antibiotik topikal dan luka kita tutup. Ini standarnya sama dengan bedah minor yang lainnya, ya. Nah, ini kurang lebih gambarannya pada saat melakukan sebelumnya kita marker, ya. Jadi jangan, marker ini penting, ya, karena kadang-kadang pada saat kita sudah lakukan infiltrasi anestesi itu kadang-kadang lesi itu kayak bergeser lebih besar dari ukurannya atau malah nggak kelihatan lagi. Pas kita raba tuh udah nggak teraba lesi yang mau kita ambil, kecuali kalau memang warnanya berbeda atau ada lesi yang spesifik berbeda, ya. Nah, ini kemudian kita lakukan penjahitan secara umum. Nah, setelah selesai operasi, kontrol luka pasca biopsi, antibiotik oral jika terdapat tanda-tanda infeksi ataupun peradangan yang lainnya. Kemudian instruksikan kepada pasien untuk kontrol ulang, ya. Kemudian melihat ada tanda-tanda komplikasi. Oke, ini untuk tindakan desinfektan. Ini secara umum kita lakukan pada kasus-kasus misalnya kita melakukan punch tadi, scissors biopsi atau small shave ataupun tindakan bedah kulit yang lainnya yang kecil, ya. Kemudian kita lakukan, ya, standar cuci tangan, handscoon, aseptik dan antiseptik. Ya. Ini penting untuk semua tindakan, ya. Ini cuci tangan udah tahu. Nah, aseptik dan antiseptik ini sangat memegang peranan penting pada hasil operasi kita, ya. Jangan udah diangkat lesinya, udah dapat sampelnya, tapi nanti kulitnya sendiri bermasalah, ya. Ini kita persiapkan sebaik-baiknya supaya pos operasinya terhindar dari resiko infeksi, ya. Nah, untuk alat-alat dan alat-alat yang digunakan tadi bengkok, klem, gunting, ya. Kemudian masker, penutup rambut semua semua disiapkan. Kemudian duk steril dan yang lainnya. Nah, ini tindakan aseptik dan antiseptiknya dilakukan dengan menggunakan cairan alkohol, kemudian povidone iodin dengan massa secara berputar, ya, dari area pembedahan meluas minimal 2 sampai 3 cm dari area pembedahan, tergantung nanti luas area yang kita mau kerjakan. Kemudian terakhir diulangi dengan pemberian NaCl. Nah, untuk tindakan lain yang bisa kita kerjakan di kulit, ini kasus-kasus abses, ya, insisi dan drainase dilakukan jika pemberian antibiotik oral tidak terdapat perbaikan. Jadi prinsipnya kita membantu atau mempercepat mengurangi eh, jumlah kuman satu, ya, di dalam bakteri di dalam cairan abses itu sendiri. Kedua, mengurangi tekanan, ya, karena itu sangat nyeri, ya. Kita lakukan kalau memang absesnya lambat reaksi dari pemberian obat antibiotik tadi. Oke, insisi dan drainase dilakukan bisa setelah
bersamaan ya di insisi saja atau bisa insisi plus drainase ya. Jadi mungkin kalau kecil bisa kita insisi udah keluar cairannya udah selesai kita nggak usah lakukan drainase lagi. Kalaupun nanti dia tertutup itu udah nggak terlalu masalah. Tapi kalau besar cairannya banyak atau kita anggap dia masih sangat akan produksi terus ya kita lakukan pemasangan drain supaya nggak ketutup dan nggak numpuk lagi di dalamnya. Nah ini persiapan sama ya tadi. eh, Preparasi tindakan sterilnya, kemudian lakukan anestesi lokal, kemudian insisi pada daerah yang paling lunak. Jadi kita palpasi kira-kira paling lunak. Tujuannya apa? Berarti di situ cairan yang paling banyak terkumpul dan permukaan kulitnya juga yang paling tipis. Kemudian kalau memang diperlukan kita ambil dulu spesimen untuk dilakukan biakan, baru kita keluarkan cairannya ya kita kosongkan lah isi kavitasnya tadi. Atau kadang perlu kita kuretase kalau dia besar sekali atau kita cuci atau irigasi semprot cairan NaCl. Jadi bisa kita kayak ligasi ya. Tujuannya apa? Untuk mengurangi tadi jumlah bakteri yang ada di dalam kavitas atau kantong absesnya. Nah, ini salah satu contohnya kita melakukan eh insisi dan drainase ini kita pasang ya bisa tadi pakai kayak ada harusnya tuh ada yang udah jadi gitu ya untuk alat drainnya tapi kadang kita modifikasi tadi dengan handscoon dengan yang lainnya tujuannya supaya cairan keluar dan luka itu tidak menutup sebelum cairan itu selesai dikosongkan dari kavitasnya. Nah, ini juga tindakan kulit lain yang bisa kita kerjakan eksisi tumor jinak. Tumor jinak di sini dengan luas juga yang atau ukuran yang kecil ya, bukan yang besar. Tindakannya ini mengangkat semua lesi ya. Jadi perbandingannya ini standar, mungkin di bagian bedah tahun lain sudah diajarin juga untuk perbandingan misalnya kita anggap ada nevus ya, ukurannya 1 cm, berarti kita harus hitung lebarnya dari si nevus itu dengan jarak beberapa mili dari sekitarnya, kemudian untuk panjang lesinya sendiri sehingga nanti jahitannya bisa rapi ya. Ini kalau untuk yang besar. Kalau tadi kita pakai pan sebenarnya kalau kecil bisa ya, nggak perlu pakai teknik elips ini. Tapi kalau dia cukup besar baiknya menggunakan teknik elips supaya jahitannya nanti rapi. Ini alat dan bahan. eh, Blade, scalpel, handscoon ya standar ini sama seperti tindakan bedah minor yang lain, gunting, benang, nail holder, kemudian needle holder. Kemudian untuk bahan-bahannya alat-alat cairan desinfektan, aseptik, antiseptik, eh, surgical pen, ini benang, anestesi topikal, kemudian oke, untuk cara megangnya nanti belajar besok ya, kapan kita megangnya seperti pensil, kapan kita megangnya seperti mau memotong memanjang. Biasanya kalau lesi kulit kecil-kecil kita megang pisaunya seperti pensil ya, cara kita megang pensil. Jarang sekali sisi kulit megangnya manjang. Kalau manjang ini biasanya kita untuk lesi yang cukup lebar atau panjang ya. Nah, tindakan preoperatif sama, inform consent jangan lupa, pemeriksaan dermoskopi, dokumentasi persiapan alat dan bahan dan persiapan tenaga medisnya. Nah, ini urutan kerja kita, lakukan aseptik antiseptik, kemudian saat marking tadi digambar dulu insisi yang mau kita kerjakan, arahnya sesuai dengan garis kulit ya, tegangan kulit ataupun RSTL, kemudian gunakan duk steril di area operasi, kita tutup tindakan anestesi, kemudian kita lakukan sayatan sesuai marker atau marking yang sudah kita buat ya. Nah, ini udah selesai, kita jepit lesi, kemudian masukkan ke dalam formalin kalau pasiennya ini atau lesinya mau kita lakukan pemeriksaan histopatologi ya, undermine. Jadi bisa kita rapatkan, terutama daerah-daerah yang memang kulitnya sangat kencang ya. Kalau kulitnya sudah agak kendur, lebih nyaman sebenarnya kita lebih gampang nariknya. Tapi kalau kencang jangan dipaksa. Kenapa? Nanti pas kita jahit mungkin nyambung, tapi dia pas di rumah atau pada saat gerakan-gerakan gesekan kulit lama-lama nanti akan teregang.
Kemudian bersihkan dan beri antibiotik topikal, kemudian luka kita tutup. Nah, ini jangan lupa kontrol, kemudian berikan antibiotik kalau ada tanda-tanda infeksi atau memang lukanya tadinya kotor. Kemudian kita inform konsen ke pasien untuk kontrol ulang untuk dilakukan misalnya angkat jahitan, ya. Nah, angkat jahitan nanti sesuai area yang kita kerjakan. Misalnya kalau daerah wajah itu rata-rata 5 hari, 1 minggu. Kalau ekstremitas tuh bisa 10 hari sampai 2 minggu, ya. Jadi disesuaikan. Nah, ini adalah salah satu tindakan terapeutik bedah beku atau cryosurgery. Ya, biasanya ini pada kasus-kasus bisa tumor jinak, kemudian sorry, pada kasus kondilum dan yang lainnya menggunakan cairan nitrogen yang bersuhu sangat ekstrim dinginnya, tujuannya untuk membekukan pertumbuhan jaringan pada kulit dan menyebabkan nekrotik. Jadi memang jaringan yang tidak mau atau mau kita buang tuh kita bikin nekrotik, ya. Ini untuk lesi jinak bisa -20 sampai -30, kalau lesi ganas bisa -40 sampai -50. Tapi ini relatif ya. Dan untuk cryo sendiri sebenarnya kalau kita jumlahnya cukup banyak, ini bisa lebih dari -50 derajat, ya, bisa sampai 100 derajat ini kalau kita menggunakan cairan nitrogen yang sangat banyak. Nah, ini alatnya macam-macam. Sebenarnya ini hanya salah satu contoh biar ini kalian tahu. Ada yang berbentuk ini gun, ya, jadi ada semprotannya, tabungnya itu langsung diisi cairan nitrogen. Ada yang bentuknya seperti pena kecil, ya. Tapi prinsipnya adalah kita menyemprotkan eh, nitrogen cair ke lesi yang mau kita buang atau mau kita bikin jaringan nekrotik tadi, ya. Nah, pada beberapa kasus kadang kita kalau kecil atau nggak tersedia alat bisa menggunakan aplikator cotton tip, jadi kayak ditetesin aja gitu, ya. Cuma ini harus hati-hati karena kalau cairan yang ngelebar ke samping, jaringan yang lain juga akan ikut nekrotik, ya. Oke, ini bermacam-macam alatnya, prinsip kerjanya macam-macam. Ada yang cairannya kayak spray, ada yang berbentuk kayak lebih halus kayak mist gitu. Jadi setiap alat punya spesifikasi masing-macam. Nah, ini tindakan lain yang bisa kita kerjakan untuk pasien-pasien dermatologi, ekstraksi komedo. Ini kalau orang awam atau kalian mengenal isinya apa? Facial, ya. Pasien, dok, boleh nggak facial, ya? Facial sebenarnya itu berbeda, ya. Ekstraksi komedo kita. Jadi tujuannya adalah untuk mengeluarkan atau membantu membuka komedo yang eh, ada gitu kan. Alat dan bahannya sarung tangan, handscoon, masker, kasa steril, alkohol, jarum, dan sendok una atau komedo ekstraktor. Ini bentuknya macam-macam, ukurannya juga beda-beda, ya. Nah, ini persiapan pasien. Pasien harus bersihkan dulu mukanya, udah jangan pakai make up, jangan pakai macam-macam dengan cleanser atau suruh cuci muka. Kemudian area tindakan dibersihkan dengan alkohol, ya. Lalu persiapan dokter ya standar sama seperti yang lainnya. Kemudian kita lakukan ekstraksi, ya, jadi kayak dikeluarkan. Nah, bila timbul perdarahan, dilakukan penekanan saja, biasanya jarang sih sampai bleeding banyak, ya. Kemudian oleskan antibiotik topikal pada lesi yang sudah selesai kita kerjakan. Tujuannya untuk mencegah infeksi sekunder. Jadi ekstraksi ini tujuan untuk mengeluarkan isinya beserta kantongnya, ya. Nah, untuk komedo yang terbuka, kita ada dua, ya, ada close atau open komedo. Open komedo ini yang permukaannya warnanya hitam, yaitu karena dia sudah teroksidasi. Itu yang melakukan langsung bisa dengan penekanan vertikal tadi sendok una bisa kita praktekkan sampai isi komedonya dapat dikeluarkan. Jadi kita jangan paksa, jangan cari yang sendok komedo yang tajam, ya, harus yang pinggirannya tumpul. Ya kan. Kalau untuk close komedo ini nggak bisa kita paksa langsung karena nggak akan keluar. Jadi biasanya permukaannya kita lebarkan dulu, bisa menggunakan jarum spet, ya, ukuran 25. Jadi kita sedikit lebar. Tujuannya untuk membantu jalan keluar si komedonya tadi. Penekanan sama sampai isi komedo semua dikeluarkan. Oke, mungkin itu saja yang dari saya. Ada lagi nggak tadi materi yang mungkin itu pengantar dari saya. Besok kita kerjakan langsung, ya, baik pada manekin ataupun nanti pada
alat-alat yang udah disediakan. Ini hampir tadi kompetensi kalian banyak ya, cukup banyak yang 4 ya, kecuali beberapa kayak patch test, prick test, punch itu kalian harus tahu karena nanti kalau misalnya pasien yang mau kalian rujuk dapat kasusnya, kalian harus bisa sedikit menerangkan masa pasiennya mau apa enggak. Jadi kalau misalnya pasiennya nanya, kalian jangan nggak tahu sama sekali. Untuk bedah beku juga biasanya kita yang ngerjakan, kalian di sini hanya tahu ini sebagai salah satu alternatif ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan, mungkin dikumpulkan dulu ya besok nanti pada saat di kelompok atau di grup bisa ditanyakan langsung pada instruktur yang di sana ataupun baik kakak-kakak residen ataupun konsulennya eh, mengenai detail bagaimana cara pengerjaannya. Semua tindakan tadi step by step, kegunaannya, apalagi untuk pemeriksaan sampai ke interpretasi. Jadi nanti pas ujian juga gitu, mulai dari cara melakukan, kemudian interpretasinya apa, DD-nya apa ya, semua harus kalian gabungkan jadi satu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih Terima kasih banyak. dokter. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih, Dok.